Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di ruang batu pengasingan, Ye Chen masih duduk seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dan seluruh tubuhnya masih dihantui oleh banyak penglihatan. Berbagai penglihatan saling terkait, tampaknya menjulang, sangat misterius. Tubuh suci kuno memiliki jalan tahu kekacauan, bocah ini tetap unik seperti biasanya, kemampuannya di luar akan sehat, jauh di dunia bawah tanah sekte Zhengyang, kakek naga memperhatikan sisi ini dengan cermat. Ya, ketika kakek naga mengerang, Ye Chen terdengar seperti ini, sesuatu sepertinya pecah. Saat berikutnya, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergidik, dan cahaya emas naik ke langit. Kultivasinya juga menerobos 3 tingkatan. Namun, semua Ye Chen sama sekali tidak menyadari bahwa pikiran dan jiwanya masih mengembara terlalu jauh. Dalam suasana kekacauan, Ye Chen sudah berdiri, menyaksikan evolusi langit dan bumi dengan tenang, menatap matanya yang dalam dengan cermat, dan masih melihat pemandangan luas dari awal kekacauan. Ye Chen benar-benar menemukan kata-kata kakek naga, ribuan dunia, langit dan bumi yang perkasa, setiap cara unik, jalan tahu dari Raja Iblis, jalan tahu dari Raja Pedang. Di antara erangan, berbagai jalan tahu muncul dari benaknya, yang masing-masing adalah jalan. Tao tidak memiliki perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, tetapi ada beberapa perbedaan. Apakah ini pencerahanku? Ye Chen jatuh ke dalam meditasi. Ini jalan tahu kekacauan. Ada senyum di sudut mulut Ye Chen, kejutan tajam melintas di matanya. Pada saat ini, jiwanya bergetar. Kekuatan langit dan bumi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan menutup matanya sambil tersenyum, seolah-olah telah melihat semua hal, sungai dan gunung, luasnya lautan, luasnya bintang-bintang, gunung-gunung megah, hamparan yuan yang luas, bumi yang tebal, di matanya, telah menjadi spiritual. Yang disebut langit dan bumi. Perasaan ini tidak mengesampingkan segala sesuatu, tetapi menjelma di antara segala sesuatu. Ye Chen adalah langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah Ye Chen. Ye Chen membuka matanya, dan warna pencerahan bahkan lebih baik. Jalan manusia berasal dari segala sesuatu. Jalan segala sesuatu berasal dari langit dan bumi. Jalan langit dan bumi dimulai dengan kekacauan. Kalan Taoku adalah Tao kekacauan. Hari sudah pagi lagi. Di Sekte Heng Yue, para murid berjalan untuk memulai latihan baru. Di lanskap pegunungan seperti negeri dongeng di bumi ini, semuanya berjalan dengan tertib. Pada saat ini, ada lusinan sosok berdiri di aula utama Sekte Heng Yue, semuanya adalah pasukan Yan Huang, Heng Yue dan keluarga teratas dari berbagai keluarga, dan di depan mereka, ada peta besar yang ditangguhkan. Leluhur Tianzong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan melihat tanpa sadar, matanya terkunci pada puncak giok di mana Ye Chen berada untuk pertama kalinya. Ledakan yang sangat kuat. Selain itu, orang-orang tua seperti Zhong Jiang berbalik pada saat yang sama dan melihat ke atas. Tidak hanya mereka, tetapi juga banyak tetua, baik murid maupun tetua, memandang puncak giok. Boom! Dalam sorotan, sebuah cahaya warna emas meledak naik dari ruang batu puncak giok ke langit, menembus langit dan bumi. Segera, di atas langit kosong, menjadi kacau, menutupi langit dan matahari, dan langit dan bumi menjadi gelap. Kemudian, ada kilat dan guntur dalam udara kekacauan itu.
Guntur terbang seperti ular, dan suasana hening menyelimuti langit dan bumi. Kekacauan pecah di tempat. Kalan tahu kekacauan. Melihat pemandangan ini, apakah mereka leluhur Tianzong, atau para murid dan tetua Heng Yue, mereka ada di sana di tempat. Namun, setelah kekacauan berubah menjadi langit dan bumi, itu masih berevolusi, dan langit dan bumi menjadi cerah, bercampur dengan siang dan malam dalam lingkaran, matahari tinggi, memancarkan miliaran cahaya, bulan dan langit mendung, dan perak mekar. Di dalamnya, gunung-gunung menjulang dari tanah, megah dan megah, bergulung berliku-liku, luas dan luas, sungai mengalir melintasi bumi, memelihara kehidupan, segala sesuatu berkembang biak, dan menghiasi dunia yang terbuka di dunia ini dengan warna-warna indah dan vitalitas. Berkembang, seperti dunia nyata. Itu apa yang terjadi. Menatap langit yang luas, banyak murid dan penatua di Sekte Heng Yue menunjukkan penampilan yang mengerikan, dan mereka menjadi pucat sebagai murid yang lemah, karena dunia ini luas dan indah, tetapi paksaannya juga sangat tirani, dan banyak orang menekuk kaki mereka, hampir berlutut di tempat. Ini jalan Tao yang begitu luar biasa. Leluhur Tianzong mengerang di depan aula Heng Yue. Senior, apa itu jalan Tao? Tao Xuan memandang leluhur Tianzong dengan ragu. Yang disebut jalan Tao adalah penampilan Tao, dan setiap Tao memiliki Taoisme eksternal yang berbeda. Leluhur Tianzong adalah penganut Tao, dan masih ada kekaguman melihat jalan Tao di langit. Ini pertama kalinya aku melihat jalan Tao yang begitu besar. Zhong Jiang berkata dengan ekspresi terkejut. Ye Chen memupuk jalan kekacauan. Long Yi, yang selalu tidak bisa diandalkan, memancarkan cahaya yang dalam di matanya. Long Wu berkata, tidak dapat disangkal bahwa jalan Tao-nya memang luar biasa, tetapi itu juga menunjukkan bahwa perjalanannya dalam Tao akan sangat sulit. Di bawah perhatian semua orang lagi, dunia yang luas perlahan menghilang, tetapi suasana hati semua orang masih terkejut. Di ruang batu puncak giok, Ye Chen masih dalam keadaan pengasingan, tidak bergerak, bernapas dengan penuh semangat dan simetris, dan diam-diam mentolerirnya, membiarkan banyak kemuliaan berkumpul di tubuhnya. Ye Chen diselimuti cahaya kekacauan. Selama berhari-hari pencerahan, Ye Chen telah banyak berubah, napasnya aneh, kadang-kadang mengungkapkan konsepsi artistik dari segalanya, dan kadang-kadang ada nafas langit dan bumi, semua jenis napas bercampur, suasana kekacauan meresap. Melihat tubuhnya lagi, tulangnya cemerlang, dan Ye Chen juga telah mengalami penempaan dari jalan kekacauan. Kekuatan jiwa mengamuk seperti lautan, selama periode ini, jiwa naga dan Zu yang mengelilingi tubuh naga, berenang di dalamnya, tampak sangat bersemangat. Saat berikutnya, Ye Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan dua mata tertegun meledak dan menembus dinding yang keras. Jalan Tao kekacauan. Ye Chen menarik senyum dari sudut mulutnya, mengepalkan tinjunya, dan merasakan kekuatan luar biasa, seolah memegang semuanya dengan satu pukulan. Wah, kamu luar biasa. Segera, suara kakek naga terdengar di benaknya, pemahaman Tao yang mendominasi. Kegembiraan yang tak terduga, Ye Chen menyeringai, berguling dan melompat, dengan sangat nyaman meregangkan tubuhnya, dan ada suara berderak di tubuhnya. Ya, segera, Ye Chen berbisik lembut, kultivasiku berada di tahap Dark Space tingkat puncak. Itu benar, hanya satu langkah lagi kau menjadi tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Kakek naga berbisik, dalam pencerahan Tao,
kau tidak rancu ini tidak ada duanya. Meskipun taomu luar biasa, pemahamanmu tentang Tao jauh lebih rendah daripada Raja Iblis dan Raja Pedang. Aku mengerti ini. Ye Chen menyeringai. Kurasa perlu memberitahumu sesuatu. Kakek naga mengalihkan topik. Sekte Zeng yang sedikit gelisah 2 hari ini, jadi berhati-hatilah. Ye Chen mengangkat alis. Seberapa gelisah? Kakek naga berkata, mendengar, Sekte Zeng yang akan menyerang Sekte Qingyun. Ini segar. Ye Chen mendengarkan dan segera bersukacita. Aku tidak memukul mereka, mereka harus melakukannya dulu, tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli tentang ini, aku hanya peduli kapan kau mengeluarkanku dari Sekte Zeknyang. Kakek naga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jangan khawatir, setelah perang dengan Sekte Zengyang, aku akan mengeluarkan kakek. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan keluar dari gua batu. Begitu melangkah keluar, Ye Chen melihat sejumlah besar orang berdiri di luar ruang batu. Puncak tahap Dark Space, leluhur Tianzong melirik tingkatan kultivasi Ye Chen, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Betapa mengerikannya kecepatan kultivasinya, bagaimana bisa, ini baru 1 tahun, begitu cepat. Kecepatan kemajuannya cepat, tidak ada yang bisa bertahan. Gu Santong berkata, kau seperti monster. Intelijen baru saja datang, dan Sekte Zengyang mengumpulkan pasukan baru-baru ini, tampaknya ada langkah besar. Saat kerumunan berbicara, Hong Chen Su datang, memegang slip batu giok di tangannya. Barisan pasukan yang luar biasa. Zong Jiang memandang Hong Chen Su dan bertanya. Setidaknya 9 pasukan cabang istana. Pertempuran mana yang dilawan ini? Leluhur Su menghela nafas. Di selatan ini, aku khawatir tidak ada pihak kecuali kita yang bisa menghentikan pasukan sebesar itu. Sekte Zengyang akan menyerang Sekte Qingyun. Ye Chen berteriak. Apa? Sekte Qingyun. Tiba-tiba, semua orang di ruangan itu memandang Ye Chen. Kenapa kau bisa tahu? Aku memiliki informasi terpercaya dari orangku. Ye Chen tersenyum. Kau bercanda? Gu Santong dan Wuya memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Perang adalah masalah besar. Apakah aku terlihat bercanda? Ye Chen mengangkat bahu. Aku mengatakan bahwa Sekte Zengyang memiliki orang kuat kelas dunia, dan Raja Falun muncul, membuktikan bahwa beritaku masih akurat. Karena itu, kita secara alami harus menerima hadiah besar Sekte Zengyang ini. Zong Kui tersenyum dengan janggut. Sekte Zengyang bahkan mungkin tidak tahu bahwa Sekte Qingyun telah dikendalikan oleh kita. Inilah keuntungannya. Pasukan dikirim dan mengejutkan mereka. Mulailah bersiap. Biarkan mereka datang, Ye Chen segera memerintahkan. Senang mengatakan yang baik. Kerumunan bubar. Senior Zhongli, kamu tinggal. Ye Chen segera mengirim suara ke Zhongli. Mendengar bahwa Zhongli, yang sudah mengangkat kakinya, segera berhenti. Ketika semua orang pergi, Zhongli memandang Ye Chen dan tersenyum, apakah ada tugas lain untukku? Itu wajar. Ye Chen tersenyum. Pergi untuk memilih yang terkuat yang menurut Anda dapat diandalkan. Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Begitu perang Sekte Qingyun dan Sekte Zengyang dimulai, itu menunjukkan bahwa kita akan bertarung dengan Sekte Zekyang. Setelah perang ini, Sekte Zengyang tidak akan ada lagi. Memahami, serahkan padaku. Zhongli segera menepuk dadanya dan melangkah keluar. Panggil. Setelah Zhongli pergi, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, lalu keluar. Segera, Ye Chen melihat 4 bayangan. 2 di antaranya adalah Sangguan Yuer dan Sangguan Han Yu. Mereka tidak kembali ke keluarga Sangguan,
tetapi tinggal di puncak giok. Adapun dua bayangan yang tersisa, mereka juga polos dan cemerlang. Seperti peri, kecantikan dingin seperti es. Lihatlah lebih dekat, mereka adalah Luosi dan Xuannu dari kota alkemis. Kapan kalian datang? Ye Chen menatapnya dengan ekspresi tertegun dan berjalan. Ye Chen. Melihat penampilan Ye Chen, Luosi segera berlari, 2 atau 3 kaki jauhnya, dan terbang langsung ke pelukan Ye Chen, matanya masih berkaca-kaca. Kupikir kamu sudah mati. Luoxi menangis terseduh-seduh. Ini mungkin pertama kalinya sejak kematian palsu Ye Chen, dia begitu dekat dengan Ye Chen, semuanya seperti dunia yang terpisah. Aku hidup dengan baik. Wajah Ye Chen memerah, terlalu sulit bernapas karena pelukan Luoxi sangat kencang. Di sini, Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan ganas, dan udaranya masih penuh dengan kecemburuan. Di sampingnya, Sangguan Han Yu dan Xuannu juga terlihat cemburu. Guru, ini wanita guru yang lainnya. Ketika suasananya memalukan, sebuah suara lembut terdengar, dan Xian berjalan dengan Biyu. Xian, jangan bermasalah. Ye Chen terbatuk, melirik Biyu dan Xuannu yang datang, dan melirik Xuannu dan Sangguan Yuer lagi. Biyu sopan, dan sepertinya tidak ada apa-apa melihat Xuannu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Han Yu, tetapi ketika Biyu melihat Luoxi yang masih memeluk Ye Chen, kemudian ekspresinya menjadi aneh. Sepertinya puncak giok sudah lama tidak semarak. Kata-kata terdengar, Chu Ling'er keluar dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Ini cukup hidup. Ye Chen tersenyum. Xian berkata, aku juga secara khusus menyiapkan tempat tidur besar. Xian menjentikkan tempat tidur besar, yang merupakan tempat tidur besi asli, dan membanting ketika mendarat. Ketika melihat tempat tidur besi besar ini, tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Chu Ling'er, tercengang, benar-benar tidak tahu bahwa Xian benar-benar sangat polos. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi, setiap ekspresi sangat indah. Apakah kalian semua di sini? Setelah 3 atau 5 detik, keheningan pecah, dan itu datang dari pintu masuk, dan keempat itu saling berpelukan, tak perlu dikatakan keempat orang itu adalah Xie Yun, Xiong Huo Teng dan Situnan. Wah! Tempat tidur yang besar. Xiong datang, dan tangan gemuk itu menepuk ranjang besi besar yang diambil oleh Xian. Tidur dengan lebih dari 10 orang dari kasur besar ini bukanlah masalah. Xie Yun berkata dengan wajah serius. Yang utama adalah itu kuat. Kata Hu Teng, tidak lupa memukul palunya yang berdebar. Situnan melirik ke 6 wanita sisi Ye Chen dengan tawa nakal, lalu mendatangi Ye Chen dengan tatapan serius, kamu bisa lawan 6 wanita di kasur ini. Pertama, dia melirik Luosi yang jatuh di pelukan Ye Chen. Situnan menepuk bahu Ye Chen dengan penuh arti. Ayo, Luosi, pergi ke samping dan berdiri sebentar. Ye Chen mendorong Luosi keluar dari pelukannya seperti tidak ada apa-apa. Kemudian, Situnan, yang masih berdiri di tanah pada saat terakhir, berbaring di tanah dalam sedetik, dan bahkan Xiong yang tidak jauh, ditawan, dan itu adalah makanan keras di lantai. Sejujurnya, Ye Chen sudah lama ingin melakukan ini menghajar Situnan, Xie Yun, Xiong dan Huo Teng, dan Xian telah berubah dari anak yang baik menjadi sangat licin. Ye Chen tidak segan-segan menghajar keempat anak ini Xiong Situnan, Xie Yun dan Huo Teng, dan jeritan keempatnya juga menjerit. Hal yang paling aneh bukanlah ini, tetapi setelah beberapa saat, Ye Chen membagi bunga perangsang akasia menjadi 4 bagian,
dan memasukkannya ke dalam mulut keempatnya. Pada akhirnya, melihat 4 orang mesum terbang keluar dari puncak giok, ditendang dengan hebat oleh Ye Chen. Tendang dengan hebat oleh Ye Chen.